Kenaikan ini pada tanggal 1 Oktober merencanakan masalah iuran dan ada masalah di PSBW sehingga jadi lagi naik. Sejak 46 tahun silam, sudah puluhan kali pemerintah menaikkan harga bahan bakar minyak atau BBM. Di masa Soekarno, harga premium atau bensin misalnya, pernah 0,5 rupiah per liter. Maklum, nilai tukar rupiah masih 400 perak untuk 1 dolar Amerika Serikat. Harga minyak mentah dunia pun cuma 3,1 dolar Amerika Serikat per barel. Dalam sejarahnya, setiap pemerintahan sulit sekali mengelak untuk tidak menaikkan harga BBM, apalagi jika konteks global menekan. Dari ketegangan politik di negeri produsen minyak, kecamuk perang, hingga krisis moneter. Sebentar lagi pemilik mobil dan motor yang biasa menggunakan bahan bakar minyak subsidi mesti merogoh kocek lebih dalam. Pasalnya pemerintah berancang-ancang menaikkan harganya. Pertahanan pemerintah jebol seiring meroketnya harga minyak mentah dunia yang tembus 120 dolar AS per barel. Artinya, untuk setiap 1 barel minyak mentah, pemerintah mesti menambah pengeluaran sebesar 30 dolar AS. Tentu, bakal memberatkan anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN tahun berjalan. Ini adalah memberikan perintah kepada para menteri, kepada kita untuk melakukan exercise tersebut. Kembali lagi saya sampaikan, karena kita menyadari bahwa undang-undang tidak bisa menaikkan harga BBM karena undang-undangnya mengatakan begitu. Oleh sebab itu Menteri Keuangan mempersiapkan APBNP dengan satu exercise senario, di dalamnya itu adalah sudah senario menaikkan harga BBM. Jadi apakah BBM-nya naik atau tidak nanti adalah sangat tergantung kepada APBNP dan pembicaraan dengan DPR. Sebetulnya opsi menaikkan harga BBM terbuka sejak 2 tahun silam. Undang-Undang APBN 2011 membolehkan pemerintah menaikkan harga BBM. Syaratnya, harga minyak mentah Indonesia atau ICP dalam 1 tahun naik lebih dari 10% dibandingkan harga yang diasumsikan APBN. Alih-alih menggunakannya, pemerintah membuang opsi tadi. Hingga saat ini pemerintah belum memiliki rencana apapun terhadap kenaikan BBM. Kita sedang mengamati situasi BBM crude price dunia. Pemakaian energi fosil memang boros. Mayoritas BBM hampir 2/3 dari total konsumsi diserap mobil dan sepeda motor yang menjejali Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi. Akibatnya, dana subsidi pun membengkak, sehingga pemerintah harus tombok hampir 42 triliun rupiah. Setahun lalu, total dana subsidi BBM menyentuh 165 triliun rupiah, atau setara dengan biaya untuk membangun 36 jembatan Suramadu yang menghubungkan Surabaya dan Madura. Hingga akhir tahun 2011, pemerintah masih bersikukuh tak menaikkan harga BBM. Sebaliknya, sangat yakin opsi pembatasan premium sebagai jawaban mujarab. Apalagi opsi tadi telah disetujui Dewan Perwakilan Rakyat dan termaktub dalam Undang-Undang APBN 2012. Pemerintah juga menggadang-gadang program konversi dari BBM ke bahan bakar gas. Namun begitu, ketegangan Iran dengan negara Eropa dan Amerika Serikat bikin Timur Tengah panas dingin. Negeri yang dipimpin Mahmud Ahmadinejad ini berulang kali mengancam akan menutup Selat Hormuz, selat yang dikuasai Iran dan amat vital karena jalur penting untuk pengiriman minyak ke negara-negara barat. Jika selat tadi diblokade, maka setiap harinya sekitar 18 juta barel minyak tidak bisa keluar ke pasar. Dampaknya akan merembet ke Indonesia pula. Pasokan akan berkurang, sehingga produksi BBM di negeri kita juga bakal terganggu. Kini, menaikkan harga BBM seolah merupakan pilihan paling logis. Ya, menurut
Menurut saya memang harus ya, karena kalau tidak dinaikkan, disparitasnya makin tinggi, maka beban subsidinya juga akan makin berat ya. Jadi kalau harga 100 per barel itu diperkirakan akan tambah subsidi 9,5 triliun. Itu pun kalau tidak terjadi penyimpangan ya kan. Nah, oleh karena itu dinaikkan itu dalam hitungan kami kalau harga 100 per barel, maka subsidi akan berkurang 13 triliun. Namun, bukan pekerjaan mudah meyakinkan DPR untuk mengubah APBN yang telah disepakati eksekutif dan legislatif. Pemerintah perlu merangkul partai politik koalisi untuk memuluskan rencana tak populis tadi. Kubu oposisi seperti PDIP, Hanura, dan Gerindra pun perlu diyakinkan. Karena jangan sampai dengan kebijakan menaikkan harga BBM, harga-harga bahan pokok juga ikut melambung naik ya, sehingga masyarakat semakin susah ya. Seandainya DPR menyetujui proposal kenaikan harga BBM, pemerintah mesti memikirkan masyarakat yang terkena dampak secara langsung atau tak langsung. Apakah jutaan nelayan kecil masih boleh menggunakan BBM subsidi atau tidak? Bagaimana pula dengan angkutan umum? Terus, adakah perlindungan buat warga miskin? Dulu, memang ada bantuan langsung tunai atau BLT. Kini pemerintah masih memikirkan bentuk kompensasinya. Sejumlah akademisi dari UGM, UI, dan ITB pernah mengusulkan 2 skenario kenaikan harga premium. Menaikkan harga bahan bakar minyak atau BBM bukanlah langkah yang populer. Namun pada periode pertama memerintah, Susilo Bambang Yudhoyono melakukan hingga 3 kali. Bahkan pernah menaikkan lebih dari 100% 7 tahun lalu. Demonstrasi marak menjelang kenaikan harga BBM 4 tahun silam. Mahasiswa dari berbagai elemen turun menolak rencana pemerintah. Di antara barisan demonstran ada pula Rizal Ramli, bekas Menteri Koordinator Perekonomian di masa Abdurrahman Wahid. Ada cara lain untuk memperbaiki anggaran tanpa menaikkan harga BBM. Politik sedikit bergejolak. Masyarakat mulai panik. Lebih-lebih menjelang detik-detik kenaikan, warga menyerbu pom bensin atau SPBU. Di Jakarta dan daerah sama saja. Meski begitu, pemerintah jalan terus. Bahwa dengan terus meningkatnya harga minyak dunia mengakibatkan subsidi untuk jenis bahan bakar minyak tertentu semakin besar, sehingga memberatkan anggaran pendapatan dan belanja negara APBN. Oleh karenanya perlu dilakukan upaya penyesuaian harga jual. Ya, harga minyak mentah memang meroket yang dipicu melambatnya ekonomi Amerika Serikat. Yang anomali, kondisi ekonomi negara adidaya yang paling banyak menguras minyak dunia tadi bukannya menurunkan harga minyak. Sebaliknya, melambungkan harga minyak mentah hingga lebih dari $124 AS per barel. Seperti tahun 2005, pemerintah kembali menyalurkan bantuan langsung tunai atau BLT sebagai kompensasinya. BLT diperuntukkan pada keluarga miskin agar si papa bisa tetap punya daya beli meski harga BBM melonjak. BLT sebesar Rp300.000 diberikan setiap 3 bulan untuk satu keluarga. Cuma pelaksanaannya tak mudah, bahkan kerap ricuh, seperti terjadi di Banjarmasin, Kalimantan Selatan, dan Mataram, Nusa Tenggara Barat. Pihak oposisi tentu menolak BLT. Menurut saya psikologis suatu hal yang sangat tidak baik untuk pendidikan dan juga bagi terutama mental bangsa ini sepertinya kan menjadi sangat rapuh. Rakyat kecil yang lemah, yang duafa, yang miskin itu ketika ditanya bagaimana sikap mereka pada BLT, memuji
Ya, artinya pemerintah yang sangat baik, pemerintah memperhatikan orang kecil, jadi besok dipilih lagi. Namun, pemerintah yakin langkahnya tepat dan bukan bentuk kosmetika politik untuk menaikkan pamor. Masyarakat dalam situasi di mana beban banyak, tentu kita akan memberikan cara yang paling efektif untuk bisa menjaga daya beli mereka. Setelah harga minyak dunia kembali turun ke level $61 Amerika Serikat per barel, pemerintah kembali menurunkan harga BBM pertengahan Januari 3 tahun silam. Antara Desember 2008 hingga Januari 2009, pemerintah Yudhoyono menurunkan harga BBM sebanyak 3 kali. Selain akibat kondisi global, masyarakat kita tak bisa lagi menikmati harga BBM murah karena cadangan minyak makin menipis. Menurut Ditjen Migas, cadangan minyak bumi kita kurang dari 8 miliar barel. Sebagian besar tersimpan di perut Sumatera. Jika ahli perminyakan tak kunjung menemukan cadangan baru dan produksi minyak tetap di bawah kebutuhan, ya, terima saja. Nasib kita harus membeli BBM dengan harga pasar alias tanpa subsidi. Beberapa jam selepas masyarakat merayakan Tahun Baru 2003, pemerintah Megawati Soekarno Putri menaikkan harga bahan bakar minyak, tarif dasar listrik, dan tarif telepon sekaligus. Sontak, demonstrasi merebak di sejumlah kota. Buat mahasiswa, kenaikan harga BBM bakal memicu kenaikan harga sembako dan jasa lainnya. Dengan daya beli masyarakat yang masih rendah karena dibelit krisis ekonomi, kehidupan masyarakat akan makin susah. Meski begitu, pemerintah tetap pada pendiriannya, bahkan berniat menyesuaikan harga BBM menurut harga pasar. Ada penyesuaian harga BBM ya dari 75% harga pasar menjadi 100% harga pasar untuk solar, diesel, dan minyak bakar. Ya, tetapi untuk minyak tanah ya itu diberikan batas kenaikan tertinggi itu sampai hanya Rp700 per liter. Kalau soal dengan yang soal ada kebijaksanaan yang memang melanggar, tentunya itu adalah kewajiban DPR untuk melakukan koreksi itu. Lagi-lagi kondisi global lah yang menekan pemerintahan Mega Hamzah. Rencana invasi Amerika Serikat ke Irak bikin Timur Tengah memanas. Alhasil, harga minyak mentah melonjak dari $18 per barel menjadi 22 hingga $28 Amerika per barel. Sekarang ini kita ini memang pada posisi di mana ada masalah di Timur Tengah, masalah Irak, dan ada masalah di Venezuela, sehingga harga BBM lagi naik. Amerika Serikat kemudian memang menyerbu Irak. Dalihnya melucuti senjata pemusnah massal milik rezim Saddam Hussein, sebuah dalih yang tak pernah terbukti. Perang mubazir menelan ongkos hingga $3 triliun AS dan menewaskan jutaan rakyat sipil di negeri 1001 malam tadi. Melonjaknya harga minyak mentah bikin kantong pemerintah menipis. Untuk menghindari defisit anggaran, tak bisa lain, subsidi BBM mesti dikurangi. Paling tidak, anggaran sebesar 15 triliunan rupiah bisa dihemat. Pemangkasan subsidi BBM mengubah harga premium dari Rp1.750 menjadi Rp1.810. Yang tak jamak, harga solar lebih tinggi dari premium, menjadi Rp1.890. Untuk mengurangi dampak sosial ekonomi, pemerintahan Mega Hamzah menelurkan program kompensasi pengurangan subsidi BBM. Dana sebesar Rp4 triliun disalurkan lewat 9 departemen ke sasaran, yakni keluarga kurang mampu. Program tadi boleh dikata cikal bakal program bantuan langsung tunai yang diluncurkan Presiden Yudhoyono. Ya, pemerintah kepada sikapnya untuk memberikan subsidi langsung kepada yang tidak mampu. Ya, tetap menjalankan kebijakan sistem subsidi langsung, gitu kan? Nah, otomatis demikian. Karena ini yang jangan dulu, yang kita bicarakan prinsip.
Prinsip dulu. Akibat prinsip itu maka terjadilah demikian. Kita tidak sembarangan saja naikkan turunkan, tidak. Kita bicara prinsip bahwa kita tidak memberikan subsidi kepada siapa saja, tapi hanya kepada yang tidak mampu. Akibatnya maka struktur harga seperti ini. Belakangan, program tadi menjadi sasaran kritik. Menurut pengkritiknya, dari 11 program kompensasi, hanya sejumlah program saja yang efektif, alias sampai ke warga miskin. Seperti Megawati, Gus Dur yang memimpin Indonesia tak lebih dari 2 tahun juga pernah menaikkan harga BBM. Tujuannya menghindari defisit APBN 2001. Untuk urusan BBM, baik Megawati yang suka mengusung jargon pembela wong cilik dan Gus Dur yang berorientasi nasionalistik tak bisa menahan kenaikan harganya. Di penghujung kekuasaannya, Soeharto menaikkan kembali harga bahan bakar minyak. Beda dengan masa-masa sebelumnya yang nyaris tanpa gejolak, kebijakan tadi berujung murah, menjadi salah satu pemantik gelombang demonstrasi yang akhirnya menurunkan penguasa yang sudah bertahta 32 tahun tadi. Krisis moneter yang melanda sejumlah negara di kawasan Asia pertengahan 1997 menyeret Indonesia ke pusaran krisis. Nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika ambruk ke level Rp17.000, terburuk sepanjang Indonesia merdeka. Namun begitu, pemerintah Soeharto tetap pada sikapnya dan mengambil langkah tak populer, yakni menaikkan harga BBM pada 4 Mei 1998. Tujuannya, ya, apalagi jika bukan untuk mengurangi subsidi BBM. Pemerintah tak kuat lagi memikul beban subsidi yang tembus 16 triliun rupiah. Belum lagi, Indonesia mesti mengimpor hampir 4 juta kiloliter BBM. Impor tak terelakkan karena kebutuhan BBM dalam negeri tembus 51 jutaan kiloliter. Pertamina, satu-satunya BUMN yang mengurus minyak, tak mampu memenuhinya karena hanya sanggup memproduksi 47 jutaan kiloliter. Alhasil, masyarakat mesti menanggung akibatnya. Harga seliter premium dinaikkan menjadi Rp1.200, solar menjadi Rp600, dan minyak tanah menjadi Rp350. Reaksi masyarakat mudah diterka, menuntut Soeharto mencabut keputusan Presiden yang menjadi dasar hukum kenaikan harga BBM. Arus demonstrasi yang semula memang sudah merebak sebagai akibat krisis moneter di kawasan Asia makin deras. Tuntutan beragam, tapi mengerucut menjadi desakan agar Presiden Soeharto mundur. Soeharto yang melawat ke Kairo, Mesir untuk menghadiri pertemuan negara-negara G15 mempercepat lawatannya untuk merespons keadaan di tanah air. Akhirnya, Soeharto mendengar tuntutan rakyat, mengeluarkan kepres untuk menurunkan harga BBM. Premium turun menjadi Rp1.000 per liter, solar menjadi Rp500, dan minyak tanah menjadi Rp280. Saat kekuasaan Soeharto masih papan, ia berkali-kali menaikkan harga BBM yang terbilang sensitif bagi rakyat. Namun, tak ada gejolak berarti karena rakyat bungkam. Di masa Soeharto pula, negeri kita menikmati booming minyak antara 1970-an hingga 80-an. Negeri kita menjadi salah satu produsen minyak dan anggota negara-negara pengekspor minyak atau OPEC. Di masa cerah emas hitam, negeri kita sanggup memproduksi 1,65 juta barel per hari. Dengan begitu, pendapatan pemerintah tambun, sehingga ikut mendorong pertumbuhan ekonomi sampai menembus 7% dan menempatkan Indonesia sebagai salah satu macan ekonomi di kawasan Asia. Bandingkan dengan sekarang, yang kapasitas produksinya kurang dari 1 juta barel per hari. Cadangan minyak kita pun kurang dari 8 miliar barel. Alhasil, impor minyak mentah dan produk BBM
makin meningkat. Sebagai contoh, Petral, anak perusahaan Pertamina yang membeli minyak dari luar negeri untuk menomboki kebutuhan dalam negeri selama 2011, mencatat volume perdagangan minyak dan produknya hampir 267 juta barel. Rupiah yang kita keluarkan, ya terpaksa terbang ke negara-negara Asia, Arab Saudi, bekas Uni Soviet, hingga Nigeria.